hari Tuhan sedang tergenapi, sebab Sang Hakim yang adil sudah datang untuk yang kedua kalinya. Dan marilah kita merendahkan hati kita pada saat-saat ini. Amin. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu itu sendiri, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahago, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, yakni Ibu Faye Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh keempat penjuru muka bumi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, inilah harinya Tuhan, di mana bagi kita umat manusia yang hidup di zaman ini. Inilah zaman penghujung akhir daripada akhir segala zaman. Saat inilah detik-detik waktu penghabisan, di mana Tuhan Yesus Kristus beserta berlaksa-laksa para malaikatnya dan orang-orang kudusnya sedang menjalankan penghakiman dan penghukuman atas muka bumi ini. Sebab Sang Hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sudah datang dan telah ada bersama-sama dengan kita umat manusia. Ia berinkarnasi dalam tubuh seorang manusia, membawa nama yang baru, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Di zaman Alfa kita mengenalnya sebagai Yesus Kristus, dan di zaman Omega atau di zaman akhir ini kita mengenalnya dengan nama yang baru, yakni Aditya Nugrahanto. Aditya A Alfa, Nugrahanto O Omega. Dan saat ini juga Bapak Ibu, kita sedang memasuki celaka yang ketiga, di mana celaka yang pertama itu adalah tanda binatang, cairan suntikan vaksin yang kita terima pada pandemi beberapa tahun yang lalu. Celaka yang kedua yakni bencana alam, dan disusul dengan celaka yang ketiga yakni peperangan atau perang dunia ketiga. Dan saat ini kita dapat melihat secara mata jasmani bahwa hal tersebut sedang tergenapi. Jadi kalau orang dunia mengatakan adalah hari kiamat, dan saat inilah Bapak Ibu, detik-detik waktu yang terakhir, di mana zaman akan segera ditutup. Dan di sini saya juga ingin sharing ya Bapak Ibu, bagaimana pada beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2022, di mana pada saat itu kami bersaksi mengenai tanda binatang, mengenai bahwa hari kiamat akan segera terjadi di dalam suatu grup WhatsApp, perkumpulan atau arisan suku. Dan saat itu saya cukup kaget Bapak Ibu akan respon salah satu anggota grup tersebut, yang dimana dia sendiri adalah seseorang yang memiliki jabatan di gereja. Dan dia mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari kematian akan manusia. Maksudnya adalah hari di mana manusia itu meninggal ya Bapak Ibu, atau dikuburkan. Betapa saya cukup heran, cukup kaget, karena hari kiamat itu bagaimana gambaran-gambaran masa yang akan datang itu sudah begitu jelas tertulis di dalam Alkitab, terkhususnya di kitab Wahyu ya Bapak Ibu, bahkan di kitab Daniel, Zefanya, Yesaya, Nahum, dan masih banyak lagi lainnya.
sudah menggambarkan bagaimana hari kiamat itu, bagaimana kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya terjadi. Jadi Bapak Ibu, hari kiamat itu sungguh-sungguh ada. Dan itu sudah tertulis dalam firman-Nya yang hidup, yang berkuasa. Dan Bapak Ibu, saya juga baru pada bulan Februari kemarin ada seseorang yang mengatakan kepada saya, di mana kami itu menceritakan mengenai firman Tuhan yang terdapat di Perjanjian Lama mengenai kisah Musa dan bangsa Israel. Tetapi seseorang ini mengatakan bahwa itu kan terjadi pada zaman yang dulu. Bapak Ibu, disinilah banyak kesalahpahaman kita secara manusia logika, menggambarkan bahwa Alkitab itu hanya sebatas buku atau sejarah atau hanya kisah yang cukup kita baca. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan adalah firman yang hidup, sebab firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan bukan hanya sebatas tulisan sejarah yang berlaku di masa yang lampau. Makanya dikatakan firman-Nya hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kekal. Dan sebagaimana di kitab Pengkhotbah 1 pasal 9 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Iya dan amin. Apa yang terjadi dan apa yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang awal dan yang akhir, sampai pada akhir ya Bapak Ibu, itu semua terjadi atau adanya pengulangan kembali. Hanya Bapak Ibu, di zaman akhir ini, di mana di kitab Wahyu mengatakan mengenai kitab termeterai, dan pada saat inilah kitab-kitab yang termeterai itu sudah dibukakan oleh Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ia berbicara langsung kepada kita umat manusia dalam inkarnasinya Bapa Aditya Nugrahanto. Bahkan ketiga pribadi ilahi yang esa itu sendirilah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang langsung berfirman dan menyingkapkan isi daripada kitab-kitab yang termeterai. Dan Bapak Ibu, jika Roh Kudusnya memerintah dan berdiam dalam hati kita, itulah yang menyingkapkan berbagai hikmat ilahi atas kehidupan kita. Dan di hari ke depan Bapak Ibu, akan begitu banyak kematian, sebagaimana dikatakan oleh Roh Bapa Surgawi yang berdiam dalam diri Bapak Eman, mengatakan bahwa di alam roh, bumi sudah atau tidak berbentuk lagi karena begitu banyaknya kekacauan, dan tidak ada satupun tempat perlindungan yang aman selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Demikian saja Bapak Ibu kesaksian saya. Mohon maaf dan ampuni jika ada perkataan saya yang salah. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.